Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Eka Putri dari kelas 82. Saya akan mempresentasikan IPA bab 1 yang berjudul Pengenalan Sel. Kata kuncinya itu adalah sel, teori sel, mikroskop, organel, mikroskopis, spesimen, sel punca. A. Sel dan mikroskop. Di dalam bab ini, kita akan belajar memahami apa itu sel serta bagaimana melihat sel melalui mikroskop. Mari kita diskusikan bersama-sama. 1. Apa itu sel? Sel merupakan atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi sel tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel, kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk. Seperti pada gambar berikut ini. Dua, penemuan mikroskop menunjukkan mikroskop yang diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Setelah Robert Hooke, tepatnya pada tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sel sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi serta air dari talang hujan. Sangat terkejut melihat berbagai macam organisme tersebut. Seperti pada gambar berikut ini. 3. Mikroskop dan cahaya. Mikroskop elektron. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Seperti pada gambar berikut ini. Oleh sebab itu, mikroskop elektron biasanya digunakan di laboratorium medis, farmasi, atau tempat-tempat yang membutuhkan riset dalam. Seperti pada gambar berikut ini. 4. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Di paragraf sebelumnya kita telah menyinggung tentang lensa okuler secara lengkap. Bagian-bagian dari mikroskop yang perlu kita ketahui saat mengamati suatu objek adalah sebagai berikut ini. B. Sel hewan dan tumbuhan. Dari topik sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kita akan mempelajari bagian-bagian dari sel serta perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. 1. Struktur sel. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian sel yang terdiri dari berbagai macam organ berbeda. Bagian-bagian dari sel itu kita sebut organel. Secara umum, struktur terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel.
seperti pada gambar berikut ini. Yang kedua, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel membran dimiliki oleh hewan maupun sel tumbuhan. Fungsinya yaitu mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel, yakni partikel makanan, air, oksigen, dan sisa metabolisme tubuh. Seperti pada gambar berikut ini. A. Sel membran. Sel membran dimiliki oleh hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluarnya masuk bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. B. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. C. Nukleus. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut nukleus. 2. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. D. Mitokondria. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses resiparasi sel. E. Vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan, karena berfungsinya untuk menyimpan hasil fotosintesis. F. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasanya disebut klorofil. G. Sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. C. Spesialisasi sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, dan ternyata mereka memiliki beberapa fitur yang berbeda. Sel hewan tumbuhan juga mengalami spesialisasi untuk menjalankan fungsi hidupnya. 1. Uniseluler dan multiseluler. Sama seperti Lego pada gambar ini, manusia dan kebanyakan hewan dan tumbuhan tersusun dari banyak sel atau yang biasa disebut multiseluler. Multi banyak dan seluler berarti yang terdiri dari sel. A. Uniseluler. Contoh organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Meskipun banyak dari anggota Protista yang dapat menyebarkan penyakit, contohnya sporozoa, tetapi sebagian besar Protista cukup banyak yang berperan penting dalam proses rantai makanan. Memberikan gambaran untuk Protista yang merupakan organisme seluler pada gambar berikut ini. B. Multiseluler dan spesialisasi. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lain. Mereka pun memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Sama seperti ketika bekerja kelompok. Ada yang bertugas untuk mencari bahan, ada yang bertugas untuk mencari gambar. Ada juga yang bertugas untuk membuat presentasi dan lain sebagainya.
sehingga menghasilkan produk yang bagus. Seperti gambar berikut ini. 2. Spesialisasi pada sel tumbuhan. A. Sel akar. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkan untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. B. Stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Seperti pada gambar berikut ini. Tiga. Spesialisasi pada sel hewan. A. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsi dalam mengikat oksigen. Seperti sel darah merah dewasa yang telah kehilangan nukleus agar dapat mengikat oksigen seperti pada gambar berikut ini. B. Sel saraf. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata sehingga mengurangi banyak air yang keluar melalui stomata. Seperti gambar berikut ini. C. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsi nukleus sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot yang memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. D. Sel jaringan organ dan sistem organ. Sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerjasama membentuk jaringan-jaringan bersama. Jaringan lain akan membentuk organ. Berikut adalah contoh-contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.